Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fajriah dari kelompok 6. Kami di sini ingin melakukan presentasi yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Papua, yang beranggota Aisyah Nur Fajriah, saya sendiri, Selvi Rahmawati, Muhammad Reval Fuzi Nurrohim, Rasya Akbar Albani, dan yang terakhir Rangga Aditya Eka Bakti. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan berdasarkan bukti sejarah terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan di Papua, yakni yang pertama Kerajaan Waigeo, yang kedua Kerajaan Misol, yang ketiga Kerajaan Salawati, yang keempat Kerajaan Sailolof, yang kelima Kerajaan Fatagar, yang keenam Kerajaan Rumbati yang terdiri dari Kerajaan Ati-Ati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar, yang ketujuh Kerajaan Kowiwai atau nama Tota, yang ke-8 Kerajaan Aiduma, dan yang ke-9 Kerajaan Kaimana. Kerajaan Waigo Marga Tafalas terbentuk karena pemimpin-pemimpin Papua mengunjung Bacan di Maluku tahun 1569 dan hubungan antara daerah-daerah pesisir Papua dengan Sultan-Sultan Maluku. Kerajaan Waigo berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Papua Barat. Pada saat abad ke-16, kerajaan ini masih dikendalikan oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Waigo merupakan salah satu dari 4 kerajaan besar yang berdiri di Kepulauan Raja Ampat. Kerajaan tersebut merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Islam yang ada di Maluku dan banyak mendapatkan pengaruh dari kerajaan yang terletak berdekatan dengan wilayah Papua tersebut. Kerajaan Misol. Kerajaan Misol adalah salah satu kerajaan Islam di Raja Ampat dengan pusat pemerintahan di Lilinta, Pulau Misol, Papua. Pengaruh Islam yang kental di Misol disebabkan oleh kekuasaan Kesultanan Tidore dan Ternate. Raja yang pertama memerintah di Sel Peleket adalah Abdul Majid, yang memerintah dari 1871 hingga 1904. Setelah Abdul Majid meninggal dunia, Misol kemudian diperintah oleh Utsman antara 1904 hingga 1945. Raja Utsman ini resmi memerintah Misol setelah mendapat pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda pada 19 Juli 1905. Kerajaan Salawati. Kerajaan Salawati terletak di Kabupaten Raja Ampat yang berpusat di Samate. Lokasinya berbatasan langsung dengan Kerajaan Misol. Terdapat salah satu tokoh muslim yang sangat berpengaruh di Kerajaan Salawati. Beliau adalah Muhammad Aminuddin. Sebagai adik kandung dari Raja Salawati, Muhammad Aminuddin sangatlah menentang adanya penjajahan Belanga. Kerajaan Sailolof. Kerajaan Sailolof berada di selatan Salawati, tepatnya di desa Sailolok, Raja Ampat. Kerajaan Sailolot saat ini dipenuhi dengan distrik Saiget yang berada di Berau, Misol, dan Borong. Terdapat istilah yang dapat digunakan dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Sailolof. Salah satunya Funkalana. Funkalana adalah gelar tradisional dalam Kerajaan Sailolof, di mana peranannya dibantu staf istana. Kerajaan Fatagar. Kerajaan Fatagar terletak di Kabupaten Fakfak. Kerajaan Islam yang satu ini menjadi satu dari 3 kerajaan tradisional yang berada di Semenanjung Onin. Keberadaannya dipengaruhi oleh Kesultanan Tidora. Semua raja-raja yang berkuasa di Fatagar dikenal sebagai raja yang cukup baik dan bijaksana. Fatagar adalah salah satu akar kerajaan dan dinasti turunan dari dinasti Rumbati. Kerajaan Rumbati adalah kerajaan Margabong yang terletak di Kabupaten Fakfak dan salah satu dari 3 kerajaan tradisional yang di Semenanjung Onin. Salah satu raja yang tersohor di kerajaan yang satu ini adalah Patipi. Raja Patipi pemimpin pada dinasti kedua, di mana beliau memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat kerajaan Rumbati. Kerajaan Kowiai. Kerajaan nama Tota atau dikenal Kowiai terletak di Semenanjung Bomberai. Kerajaan tradisional nama Tota tidak memiliki istana yang megah sebagaimana kerajaan lainnya, tetapi memiliki sebuah rumah raja yang disebut sebagai rumah adat. Raja pertama dari kerajaan Kowiai adalah Ulan Tua yang dilanjutkan oleh Ramatora. Raja Ramatora menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Kaukas.
Sementara kerajaan kedelapan, kerajaan Aiduma dan kerajaan Kaimana kurang diketahui dalam sejarahnya. Berdasarkan sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja di Ampat sampai Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni sampai Manokwari, Islam sudah lebih awal datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua, namun dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku yaitu Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung karena faktor letak yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah atau spices road di dunia. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.